Ada yang yang sudah mau divonis gagal ginjal, sekarang sudah mulai naik keratin sama uraniumnya. Di momen apa lu sendiri tidak pernah berdamai dengan diri sendiri? Iya betul. Tapi nggak lu lakuin? Karena kan gini, manusia kan beda-beda ya. Kalau misalkan berarti kalau misalkan kayak lu, berarti lu orangnya auditori, pendengaran. Ada orang yang harus dilepaskan. Kalau enggak dia gemeter tangannya. Ada pada saat dia gemeter, dia menyimpan sebuah pesan tuh. Dari situlah proses penyembuhan mental dan tubuhnya akan terjadi. Bagaimana mengelola emosi tadi ya? Nah, zaman sekarang banyak nih Kur yang sudah ada pasraman meditasi, ada healing. Nah, itu kan banyak tuh digunakan orang-orang untuk bayar dong. Ya mau tidak mau. Ya maksud gua kan ada juga orang yang mungkin ya yang keterbatasan untuk ini kan nggak semua orang tuh mampu untuk harus ada medianya harus bayar. Kan sekarang zaman digital banyak. Di YouTube kita bisa melihat kuota dong. Iya, mau setiap ini maksud gua lebih dalam lagi ya. Ada kuota dong. Iya pasti dong. Kalau misalkan nggak ada kuota kita bengong. Kita bikin aja nangis berjamaah ya gitu. Nggak, misalnya nggak ada kuota. Oh nggak ada kuota. Kan lebih stres lagi Pak. Maksud gua ini yang lebih katakan natural kah, alam kah? Itu nah kalau misalkan yang paling natural adalah pada saat kita dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang down. Yang pertama adalah bangun pagi, mandi pagi, latihan untuk tersenyum. Ini yang makanya kan saya bilang, saya sedang menggaungkan meditasi syukur. Bagaimana caranya kita membuat diri kita bahagia. Nah, tapi masalahnya obatnya murah, tapi kan keinginan kita untuk melakukan itu yang mahal. Males. Padahal kalau misalkan dilakukan, ini banyak banget dan ini udah banyak kebuktian nih Kur. Ada yang seorang yang memiliki cancer, ternyata pas diperiksa sudah mulai mereda kansernya. Ada yang sudah mau divonis gagal ginjal, sekarang sudah mulai naik keratin sama uraniumnya, fungsi ginjalnya sudah mulai bekerja. Dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya balik ke alam. Nah, tadi itu Kur, yang gue bilang tadi itu disebut dengan tekniknya namanya grounding. Grounding itu membuang limbah emosi. Contoh, nih kayak misalkan orang-orang yang kemarin kerja di KPPS. Itu kan dia capek tuh Kur, walaupun cuma kerja 5 tahun sekali. Iya, nama juga KPPS kerja pas pemilu saja. Nggak ada pensiunnya lagi. Makanya. Capek ya kan? Bukan main. Sampai handphone ketinggalan di kelurahan. Dituduh curang lagi. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah grounding. Grounding yang paling mudah Kur adalah lepas sepatu, lepas sendal, jalan ke rumput yang ada embunnya. Pagi ya, Bang. Ya, pada saat dia kena embun, itu kan ada rasa nyaman. Atau yang paling mudah adalah kalau dulu orang-orang kita dulu nih, orang-orang nenek kita dulu dari pulang-pulang kemana-mana tuh datang ke rumah itu ada tempayan tuh Kur. Dimasukin air, ditaruh tuh pada saat kita mau masuk ke rumah, disiram air kaki kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pada saat kita berjalan itu kan mendapatkan proses di perjalanan lah, ada yang beginilah, ada yang begitulah, ada yang kita bikin kesel, kita naik kendaraan. Tapi pada saat kena air, kaki kita, nah di kaki kita ini ada ribuan saraf nih Kur. Iya betul. Ada ribuan saraf. Kena air, pusat, nyaman. Betul. Kalau kata orang kampung, ilangin sawan. Itu benar juga, memang itu tanpa modal. Modal kan. Nah balik lagi nih, ada ini lebih maksud gue coba mengulik buat gue ya sebenarnya. Yang murah tanpa biaya itu adalah bangun pagi ketika itu punya masalah kan gitu ya. Bangun pagi dan mandi pagi. Tapi kebanyakan gini bro, orang yang punya masalah atau sedang galau, justru malah begadang dan tidak bisa bangun pagi. Nah itu dia gitu, karena atau insomnia. Nah itu dia, insomnia itu timbul dari gejala-gejala emosi yang tersesat tadi, yang tersasar dalam tubuhnya. Makanya yang paling pertama adalah berdamai dengan diri dia sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, dia sendiri nih yang harus berdamai, ngerasain, bukan hanya sekedar melafazkan istighfar, bukan. Tapi dia harus berani mengistighfarkan pikirannya, perasaannya. Dia tarik nafas yang dalam, dia sadar, oh ya gue ini diterima dulu.
baru dia bakal bisa memulai aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi pada saat dia punya masalah, dia insomnia, dia bingung, larinya dia ke alkohol, dia ke kopi, misalkan ya kan, ngopi, ngerokok, segala macem. Ujung-ujungnya nanti balik lagi ke kesehatannya dia. Oke. Antum sebagai ya bisa dikatakan praktisi kesadaran atau praktisi kesehatan jiwa lah kata gitu ya. Di momen apa lu sendiri tidak pernah berdamai dengan diri sendiri? Pernah. Maksud gue juga nih buat gue atau teman-teman lain kan. Contoh kayak misalkan hari ini gue nggak bisa naik motor. Nggak bisa? Nggak bisa naik motor, sepeda motor. Sampai detik ini? Iya. Oke. Bukan tidak bisa, tapi tidak lancar. Kenapa? Karena di situ gue punya traumatik. Pada saat gue pegang setir motor, gue teringat ada seorang ibu yang marah-marahin anaknya. Oke. Itu emak gue tuh sendiri tuh. Nah dari situ tuh, karena dia memiliki otorisasi, nyangket banget di otak gue, itu disebut dengan traumatik. Nah traumatik kalau misalkan sudah menjadi lama dalam tubuh kita disebut dengan psikosomatik. Psikosomatik adalah penyakit medis yang diawali dari hal yang namanya emosional tadi. Nah ini menarik. Antum juga pernah juga punya pasien yang mengalami traumatik, masuk ke emosi juga tuh ya. Yes. Iya, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah lebih baik gitu ya. Kenapa lu nggak bisa memberikan dampak itu terhadap diri sendiri? Kalau episode lalu kan soal rokok gitu kan. Nah ini soal sebenarnya sih bisa. Sebenarnya bisa dengan self hypnosis, tapi kan self hypnosis tidak terlalu efeknya tidak terlalu bagus kalau misalkan hanya sekali. Makanya waktu itu pada saat gue coba belajar motor lagi, gue coba menjatuhkan diri biar dia terjadi crash. Jadi crash, baru itu gue memberikan bingkai yang baru bahwa ternyata waktu itu orang tua gue ngomel karena dia sayang. Nah itu dari situlah gue bisa mulai berdamai itu. Nah, sama kayak kejadian kayak gini juga, Kur. Kenapa tukang cukur tidak bisa mencukur dirinya sendiri? Itu kejadian sama kayak begitu. Ya, jadi kalau misalkan dibilang teman-teman di dunia hipnoterapi juga pada saat dia sudah memiliki masalah segala macam, dia lari juga ke teman-teman hipnoterapi juga ya sama. Karena kita tidak bisa melihat, kita punya blind spot. Betul. Makanya kita butuh pada saat berkendara ada spion. Iya, betul. Tapi nggak lu lakuin? Lakuin. Gue lakuin karena gue sadar gue lakuin dan alhamdulillah lambat demi pelan berjalan. Tapi tetap sama traumanya, tetap ada. Tetap ada, tapi sudah bisa ada bingkai yang baru. Minimal sekarang sudah bisa jalan 200 meter tapi berhenti, 200 meter berhenti. Tapi kan kalau misalkan dilatih terus-menerus akan bisa. Berarti sampai detik ini lu tidak menjauhkan meter lagi ya, maksudnya menambah porsi lagi ya, cukup 200 meter aja gitu ya. Tadi jalan lagi dan itu pelan-pelan. Terus yang kedua, gue ngambil juga sisi seperti ini. Oh, gue bersyukur nih, gue nggak bisa naik motor. Karena dengan nggak bisa naik motor, gue bisa jalan kaki. Karena ternyata tubuh gue membutuhkan itu. Jadi dibuat juga sisi paradoksnya untuk kebaikan. Gitu. Kayak gue juga kayak tadi balik lagi soal mengontrol, jangan terlalu larut dengan dilema atau kegalauan, jangan terlalu terlena dengan euforia kebahagiaan. Nah maksud gue mungkin lu bisa ngasih input ke gue juga, dan mungkin teman-teman juga ada yang sama merasain di gue. Kalau gue lagi bahagia banget, gue mengontrolnya dengan musik-musik yang mellow, agar tidak terlalu meletup-letup. Dan begitu juga sebaliknya, ketika gue lagi drop banget, ada bisa sesuatu, anjing kok gini amat ya, gue akan nyetel musik tuh yang underground. Jadi itu cara gue untuk menstabilkan atau equal tuh dalam jiwa emosi gue tuh. Apakah itu baik atau ada yang lebih baik lagi, atau lu tetap kayak gitu aja udah oke, hasilnya positif. Itu positif karena kan gini, manusia kan beda-beda ya. Kalau misalkan berarti kalau misalkan kayak lu, berarti lu orangnya auditori, pendengaran. Ada orang yang visual, yang harus melihat. Ada orang yang harus merasakan, kinestetik. Nah, beda-beda itu kebiasaannya. Kalau misalkan ada orang yang visual, disuruh dengerin dia nggak mau, ngapain gue dengerin, gue nggak bisa, gitu kan? Nah, dia harus visual, harus melihat. Nah, makanya yang paling penting di sini adalah pada saat kita larikan ke agama. Kenapa sih orang pada saat dia punya masalah, punya segala macam, disuruh untuk dalam surat Al-Baqarah, sholat dan sabar sebagai penolongmu.
Kenapa sholat? Karena dalam sholat ada sebuah pergerakan, Kur. Ada visualnya, ada auditorinya, ada kinestetiknya. Ya, oke. Wudu kinestetik, dia pakai kena sentuhan air. Betul. Visual, dia seakan-akan membayangkan bahwa Allah sedang memperhatikannya dia. Auditori, ada bacaan Allahu Akbar. Wah, kan. Iya, betul. Jadi dalam sisi agama ini, makanya sholat dan sabar itu dibutuhkan dalam semua obat dari diri kita. Tapi ada juga dengan teknik yang universal. Misalkan tadi ada orang yang di Singapura, Kur, itu ada yang namanya rumah emosi. Singapura? Iya, rumah di Singapura. Jepang juga ada. Jadi ada suatu rumah studio, dia yang bisa lempar-lempar ya, itu. Oke. Jadi orang suruh bayar Banting-banting apa, banting pecahin itu apa, untuk melepaskan, meletupkan. Karena ada orang yang harus dilepaskan. Kalau enggak dia gemeter tangannya. Nah, pada saat dia gemeter, dia menyimpan sebuah pesan tuh. Oke. Bahaya di situ. Ada rumah emosi. Berarti kan di situ untuk meluapkan atau melepaskan apa yang ada dalam dirinya. Biar lepas lah gitu ya. Atau punya bingkai baru yang tadi lo bilang. Masuk ke area psikologi juga kan, lu juga psikologi juga di situ. Emosi apa yang terbentuk ketika orang, atau emosi apa yang ada di dirinya ketika orang itu lebih suka ke gunung daripada pantai. Nah, gue pribadi gitu. Gue lebih suka gunung, melihat pegunungan, lihat pepohonan, lihat apapun itu daripada pantai yang mungkin pantai indah, laut indah. Tapi buat gue pribadi, gue lebih suka ke gunung. Emosi apa? Mungkin banyak juga teman-teman pendaki gunung. Itu nanti akan timbul ke karakteristik dari seseorang gitu. Ya. Ada kayak gini, gunung itu kan tempat yang menyenangkan, tempat yang bagi orang yang suka dengan gunung, tempat menyenangkan, adem, dataran tinggi, dia bisa melihat view yang sangat luar biasa. Di laut juga bisa sama sebenarnya, tapi kok ada perasaan yang berbeda. Itu kan karakteristik. Biasanya orang-orang yang ke gunung itu akan lebih kesukaannya dengan musik-musiknya, dengan musik-musik anak-anak senja. Pantai bukan begitu? Sama, tapi kan biasanya anak-anaknya reggae, anak-anaknya. Biasanya anak-anak senja ini biasanya lebih puitis, lebih main perasaan. Berarti gua orang ya puitis, seperti itu. Perasaan. Jadi teman-teman tolong jaga perasaan gua. Tapi kalau misalkan kalau ke pantai biasanya kan akan identik dengan party, dengan barbekyuan, dengan kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan sebuah gambaran jiwa seseorang. Nah, pada saat dia balik ke dalam diri sendiri, Kur, dia akan menemukan diri dia sendiri. Pada saat dia sudah menemukan diri dia sendiri, dia menemukan kesadaran. Minimal dia menemukan kesadaran, oh iya nih, gue yang salah. Pada saat dia sudah bilang gue yang salah dan gue terima, itu dulu deh. Dari situlah proses penyembuhan mental dan tubuhnya akan terjadi. Oke. Karena pikiran dan perasaan pada saat dia berjalan seiring sekata, seia serasa, ini akan menjadikan sebuah sinkron dalam tubuh dan dia akan membuat sebuah sistem imun tubuh yang akan luar biasa. Oke. Nah, pada akhirnya teman-teman sahabat-sahabat kehidupan yang sedang bermasalah, baik sedang patah hati, baik yang sedang galau, baik yang sedang sedih ditinggal seseorang, tinggal orang kalah dulu presiden ya kan, capres nyalek gagal. Nah, balik lagi ke dalam diri sendiri. Apa sih tujuan hidup kita? Kenali jati diri kita, kenali kekurangan dan kelebihan kita. Dari situ kita akan memiliki sebuah kesadaran. Dari situ kita bisa deal dengan diri kita sendiri, dealing dengan diri kita sendiri. Atau kata orang yang sekarang lebih banyak, berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan perkara meditasi, nafas, segala macam, itu hal yang nanti bisa gampang dipelajari. Banyak kok tutorialnya, tapi yang paling susah adalah berdamai dengan diri sendiri. Oke, berdamai dengan diri sendiri. Mungkin next episode gue mau bahas, tadi sempat lo singgung tentang karakteristik. Ya. Nggak tahu nih, itu koreksi kalau misalnya salah. Ada karakteristik orang, sifat orang tuh ada 3. Ya. Introvert, extrovert, dan ambivert. Ya. Itu bisa nanti kita bahas soal karakteristik dan emosi juga, dan menghadapi orang-orang seperti itu. Itu sama satu lagi sama yang itu ada juga. Apa tuh? Itu yang di daerah Australia kan ada Oh, per. Oke. Ya, kita bahas. Gue mau ngomong jorok tadi, sebenarnya kita lagi memberikan edukasi kata-kata yang positif ya. Ya pokoknya lanjut nanti di next episode, tetap sama Ki Eko Satrio ya di Orkes Jiwa, obrolan kesehatan jiwa. Hai.